Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dahlia, guru SMP Negeri 2 Sintang. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan mensosialisasikan tentang 3 dosa pendidikan terkait perundungan. Adapun materi yang saya pelajari di PNM terkait tentang perundungan, saya akan membahas tentang pengertian perundungan, jenis perundungan, pihak yang terlibat dalam perundungan, kapan dan di mana perundungan dapat terjadi, mitos dan fakta mengenai perundungan, tips mencegah perundungan di sekolah. Yang pertama adalah pengertian perundungan atau biasa disebut dengan bullying. Perundungan adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang terhadap seseorang dengan niat untuk menyakiti secara fisik atau mental, dan biasanya dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuatan atau kekuasaan yang lebih besar. Selanjutnya, jenis perundungan. Perundungan dibagi menjadi beberapa jenis. Ada verbal bullying atau perundungan verbal. Contoh, membentak, memaki, berteriak, bergosip, menghina, meledek, dan lain sebagainya. Kemudian, physical bullying atau perundungan fisik. Contohnya kegiatan mencubit, menampar, memukul, mendorong, menendang, meninju, dan lain sebagainya yang bersifat melukai fisik. Kemudian selanjutnya, social bullying atau perundungan sosial. Contohnya mengucilkan, membeda-bedakan, kemudian mendiamkan. Yang keempat, cyberbullying atau perundungan dunia maya. Contohnya mengirim pesan singkat di media sosial yang bersifat menghujat atau mempermalukan, mengirim pesan teror, kemudian menyebarkan kabar bohong, dan lain sebagainya. Yang kelima, sexual bullying atau perundungan seksual. Contohnya menunjukkan alat kelamin, mengirim pesan, gambar, atau video yang bernuansa seksual, sentuhan tanpa persetujuan kedua belah pihak. Pihak yang terlibat dalam perundungan, yang pertama adalah korban, orang yang mengalami perundungan, kemudian pelaku, orang yang melakukan tindakan perundungan, dan saksi, orang yang melihat terjadinya perundungan. Kapan dan di mana perundungan dapat terjadi? Perundungan dapat terjadi di sekolah, ketika proses pembelajaran atau ketika siswa bermain, berinteraksi antara guru dan siswa, semua warga sekolah. Di rumah, orang tua misalnya mencela anaknya, kemudian area publik, di tempat area permainan, bisa terjadi proses perundungan. Kemudian di dunia maya juga bisa terjadi proses perundungan. Mitos dan fakta mengenai perundungan. Mitosnya, orang mengatakan bahwa bully itu keren, padahal faktanya menjadi pelaku bully berakibat buruk. Kemudian ada yang mengatakan bully bisa mempererat hubungan pertemanan, padahal adanya bully membuat orang menjauh dari kita. Kemudian menjadi bystander atau saksi, dia melihat bullying tetapi tidak melakukan apapun, itu dianggapnya wajar. Padahal dengan menjadi bystander berarti mendukung bullying terjadi terus-menerus. Selanjutnya, mitos dari bullying. Bullying memperkuat mental. Faktanya, bullying menimbulkan dampak negatif bagi mental seseorang.
Beberapa orang mengatakan bahwa memang pantas dibuli, padahal tidak seorang pun pantas dibuli. Mitos selanjutnya, orang dibuli akan merasa sakit sejenak, lalu segera akan melupakannya. Padahal gangguan itu akan terasa sakit untuk waktu yang sangat lama. Tips mencegah perundungan di sekolah. Yang pertama, kita bisa melakukan sosialisasi pemahaman perundungan di lingkungan sekolah, kemudian sensitif terhadap situasi dan kebutuhan korban, membuat peraturan yang tegas terkait aksi perundungan, kemudian memastikan jalur komunikasi yang terbuka untuk pelaporan kasus pengadaan kegiatan anti perundungan, kemudian memberikan teladan atau contoh yang baik. Demikian aksi nyata yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.